Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-ahyar. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan tata krama. Kalau kemarin kita sudah membahas tata krama dalam Al-Quran, kemudian juga sedikit tentang hadis, dan sekarang kita akan lagi fokus lagi tata krama, tidak hanya tata krama dalam pengertian secara umum, aturan-aturan yang baik dalam kehidupan masyarakat, tapi juga sekarang fokus kepada sopan santun. Sopan santun bagian juga dari tata krama, tapi sopan santun ini adalah yang fokus lagi di dalam agama Islam, yang kemudian kita sebut sebagai al-adab, dan juga bagiannya juga adalah bagian pada masuk pada pelajaran tentang akhlak. Nah, teman-teman semua, kalau kita memperhatikan pada istilah dalam bahasa Arab, kata sopan dan santun itu, sopan santun dalam bahasa Arab itu diwakili dengan istilah adab. Di dalamnya mencakup kata akhlakul karimah, ihsan, ma'ruf, khair, albir, al-hilm, raufur rahim. Akhlakul karimah, ihsan, ma'ruf, khair, albir, al-hilm, dan raufur rahim itu adalah sesuatu yang terkait dengan baik. Dalam istilahnya kita sebut dengan hal-hal yang positif yang disebut dengan al-ijabiyah. Nah, di dalam bahasa Arab untuk kata sopan ini diwakili dengan kata khuluq, damit, damta, terus kemudian juga ada istilah untuk kalau yang mengajarkan etika sopan santun disebut rabbi, kemudian sopan santunnya disebut dengan adab, tahdib, nah gitu. Sedangkan yang kurang sopan disebut salitun. Nah, baiklah, kita akan masuk lagi kepada pengertian dari adab. Nah, adab ini di dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang ulama. Al-adab wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdu bimakarimil akhlaq. Bimakarimil akhlaq. Adab yaitu menerapkan segala yang dipuji oleh orang. Jadi adab itu menerapkan segala sesuatu yang dipuji oleh orang. Tentu saja ini dalam hal kebaikan, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi mencakup pada perkataan dan perbuatan. Jadi adab itu mencakup perbuatan dan perkataan. Sebagian ulama mendefinisikan adab itu adalah menerapkan akhlak yang mulia. Jadi adab itu adalah menerapkan akhlak yang mulia. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menerapkan akhlak yang mulia, atau mengapa harus sopan santun, atau mengapa harus melaksanakan adab. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang memang Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi beliau adalah agar kita seluruhnya umat Islam ini, umat manusia ini berakhlak, beradab, melaksanakan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Yang disempurnakan itu adalah perbuatan-perbuatan orang supaya menjadi mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dahulu orang-orang Arab itu sudah punya tradisi, sudah punya kegiatan, tetapi akhlaknya kurang baik.
tetapi perbuatan, sifat dan sebagainya kurang baik sehingga disempurnakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mencontohkannya karena posisinya sebagai uswatun hasanah. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi, akmalul mu'minin imanan sinuhum khuluq. Orang beriman, itu orang mukmin, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ciri sopan dan santun itu tidak mengucapkan perkataan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Tidak mengucapkan perkataan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Dalam perkataan, satu, orang sopan santun itu, orang beradab itu, dia berkata-kata dengan kalimat dan ucapan yang indah, sesuai dengan Al-Baqarah 83, wa qulu linnasi husna, berkata-kata dengan kalimat atau ucapan yang indah. Dua, dalam perkataan itu, orang yang sopan santun itu berkata-kata dengan kalimat atau ucapan yang mulia. Qaulan karima, Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, orang yang adab itu, orang yang melaksanakan adab atau berakhlakul karimah itu, dia berkata-kata dengan kalimat atau ucapan yang lemah lembut. Dalam surat At-Toha ayat 44 disebutkan qaulan layyina, qaulan layyina. Ciri sopan santun dalam perbuatan, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Ini sesuai dengan Al-Quran An-Nisa 36. Kemudian yang kedua, tidak membunuh dan tidak melakukan perbuatan keji. Al-Quran Surat Al-An'am 151. Ketiga, tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang buruk lagi. Al-Fusilat 34, ayat 34. Nah, jadi dalam perkataan dan perbuatan, orang yang sopan santun itu, dia akan menjaga dirinya tidak sampai menyakiti, tidak akan sampai mengganggu, bahkan benar-benar menjaga perbuatan-perbuatannya selaras dengan yang disampaikan Allah dan diteladankan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi yang disebut dengan orang Islam, orang muslim adalah orang Islam adalah kalau dia mampu menjaga tangan dan lidahnya tidak mengganggu orang lain. Lisan, kata-katanya tidak menyakiti orang lain, tangannya tidak mengganggu, tidak membuat orang lain terluka, lebam, dipukul dan sebagainya. Tetapi kalau orang muslim itu harusnya adalah tidak mengganggu dan tidak menyakiti. Nah, berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ada sebuah riwayat ini terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari ketika duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha di depan rumah, tiba-tiba ada sekelompok orang Yahudi yang tentu saja orang Yahudi yang membenci Rasulullah SAW, dan dia mengucapkan kalimat Assalamu alaika. Kita tahu kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan pada kecelakaan. Celakalah engkau Muhammad, maksudnya begitu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan kata-kata yang kayak melukakan dasar si Yahudi dan sebagainya, dengan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah SAW, Aisyah jangan begitu. Ya Rasulullah, orang Yahudi begitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik padamu. Jangan begitu, tapi ucapkanlah dengan kalimat yang
Sama juga misalkan wa alaika, cukup saja seperti itu. Ya, dari sana kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan kita untuk membalas suatu perbuatan tidak baik dengan perbuatan tidak baik lagi. Tetapi perbuatan yang buruk itu harus kita balas dengan kebaikan. Tidak boleh membalas dengan keburukan lagi. Nah, begitulah yang satu di antara sopan santun yang ada di dalam Islam, yaitu satu, kata-katanya indah, wakulun nasi husna, kaulan karima, gitu. Kemudian juga kaulan layina. Kemudian dalam perbuatan tidak membunuh, tidak menzalimi, tidak berbuat keji, dan juga tidak membalas perbuatan buruk dengan buruk. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.